Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di kesempatan hari yang ke-9 ya. Kita masih diberikan kesehatan, bisa melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi berhubung sekarang adalah hari yang ke-9, kita akan membahas hadis yang ke-9 dari kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah. Dan ini masalah rezeki ya, kalau saya baca tadi. Jadi langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Asy-Syaikh Muhammad bin Abu Bakar al-Masyhur bi Usfuri rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri salihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-haditsu at-tasi'u, hadis yang ke-9. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yaqulullah, Allah berfirman, berarti hadis qudsi ya. Ya bani Adam, istahi minni inda maksiatika wa ana astahi minka yaumal aradil akbari. Wahai manusia, malulah engkau kepadaku ketika engkau berbuat maksiat. Ya, malunya itu bisa sebelum atau setelah. Kalau sebelum maksiat itu sudah malu, berarti maksiatnya itu enggak jadi dilaksanakan. Tapi kalau malunya itu setelah berbuat maksiat, berarti dia mau tobat ya. Maka aku akan malu kepadamu di hari pemaparan akbar, hari pemaparan yang agung. Jadi kemarin sudah saya singgung mengenai hari pemaparan, yaitu ketika seseorang hamba dengan Allah itu empat mata, bahasanya itu seperti itu ya, empat mata. Nah, di situ Allah menunjukkan, wahai hambaku, di jam ini kamu berbuat begini kan, di hari ini berbuat begini, bulan ini berbuat begini, tahun ini berbuat begini. Kita cuma bisa jawab iya, 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 iya. Nggak mungkin kita menjawab enggak Gusti, saya nggak mau itu nggak mungkin ya. Nah, ketika engkau itu malu kepadaku, fala u'adzibuka, maka aku tidak akan mengadabmu. Ya bani Adam, wahai manusia, tub ilayya ukrimuka karamatal anbiya'i. Wahai manusia, taubatlah kepadaku atau kembalilah kepadaku, maka aku akan memuliakanmu seperti memuliakan para nabi. Ya bani Adam, la tuhawwil qalbaka anni. Fa innaka in hawwalta qalbaka anni ahdulka fala ansurka. Wahai manusia, jangan engkau berpaling dariku atau jangan engkau palingkan hatimu dari mengingatku. Manakala engkau palingkan hatimu dari mengingatku, maka aku akan menghinakan engkau sehingga aku tidak akan menolong engkau. Ya bani Adam, wahai manusia, lau laqaitani yaumal qiyamati wa ma'aka hasanatun mislu ahlil ardi lam uqbil minka hatta tasaddaqani biwa'di wa wa'idi. Wahai manusia, kalau engkau nanti bertemu aku di hari kiamat dan engkau membawa banyak sekali kebaikan seperti penduduk bumi, itu semua tidak akan aku terima sampai engkau membenarkanku biwa'di dengan janjiku wa wa'idi dan ancamanku ya. Ya bani Adam, wahai manusia, inni ana ar-razzaqu wa anta al-marzuqu wa ta'lamu anni ufika rizqaka fala tatruk ta'ati bisababir rizqi. Wahai manusia, sesungguhnya saya ini adalah zat yang maha memberi rezeki. Dan kalian adalah, atau dan engkau ya, di sini redaksinya pakai mukhatab mufrad ya. Dan engkau adalah yang menerima rezeki. Dan engkau itu tahu bahwa aku ini yang memberikan rezekimu. Nah, sehingga jangan tinggalkan taat kepadaku disebabkan rezeki yang kalian terima. Fa innaka in tarakta ta'ati bisababi rizqika aujabtu 'alaika uqubati. Manakala kalian itu meninggalkan taat kepadaku disebabkan rezeki yang kalian terima, maka aku wajibkan siksaku untuk kalian. Ya bani Adam, wahai manusia, ikhfat hafadu yahfadu ya. Ikhfat li hadhil khisala al-khamsa walaka al-jannatu. Wahai manusia, jagalah 5 hal ini, maka engkau akan mendapatkan surga. Ini jaminan ya. Berarti ya, meskipun ini 5 hal ini itu kelihatan sepele, tapi prakteknya itu sulit banget ya kan. Nah, jadi ini mungkin bisa menjadi muhasabah kita semua ya. 5 hal ini kalau kita
istiqomai dengan baik dan benar, insya Allah surga bagi kita. Al-khobaru bitamamihi. Hadis selengkapnya itu seperti ini ya. Nah, kemudian ada sebuah cerita hikayatun. Ya ikhwani, la taghtammu ala rizki. Wahai saudaraku, jangan kalian itu terlalu memikirkan rezeki, atau jangan kalian itu cemas masalah rezeki. Wala yamna'ukum rizqukum anit taqati. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan rezeki, jangan sampai rezeki kalian itu menghalangi kalian dari kerja. Ya. Berarti kalau rezeki itu sudah dijamin, jangan sampai itu menghalangi kalian untuk kerja. Ya kerja, nanti masalah rezeki pasrahkan kepada Allah, gitu ya. Kan biasanya ada, gampang rezeki itu sudah ada yang nanggung, terus dia itu nggak kerja, ya otomatis dia ya nggak dapat apa-apa karena nggak mau menjemput rezeki. Ya, kita bahasanya itu menjemput rezeki, bukan mencari. Kalau rezeki itu sudah ada tanggung, kita tinggal menjemputnya, gitu. Bisa babi qaulillahi ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Disebabkan firman Allah Ta'ala yang kalau dialih bahasakan seperti ini. Tidak ada satupun, bukan hewan ya, tidak ada satupun apapun yang melata di muka bumi ini kecuali Allah pasti jamin rezekinya, gitu. Surat Hud ayat 6. Kama ja'a fil khabar, sebagaimana dijelaskan pula di dalam hadis, Inna Allah Ta'ala khalaqa tayran ahdara fil hawa'i. Sesungguhnya Allah telah menciptakan burung berwarna hijau. Di sini redaksinya burung hijau. Kemarin itu saya cari burung hijau yang dimaksud ini apa, itu ada banyak burung hijau, tapi saya nggak tahu ini burung yang mana, gitu. Nah, ini kan redaksinya burung hijaunya itu masuk ke dalam mulutnya ikan paus, tapi saya belum nemu ya. Coba bagi kalian yang tahu, yang mungkin menekuni bidang biologi, saya dulu juga anak IPA, cuman saya itu nggak sampai sedetail ini ya. Mungkin kalian itu tahu burung hijau yang sering cari makan di dalam mulutnya ikan paus itu burung apa, gitu. Coba komen di bawah. Sesungguhnya Allah telah menciptakan burung hijau di udara. Wa ja'ala ala dhuhrihi rumhan wa tahta batnihi rumhan akhara. Dan Allah menjadikan di atas punggung burung tadi itu ada rumhan. Rumhan itu ya tombak. Ya, wa tahta batnihi rumhan akhara, dan di bawah perutnya ada tombak yang lain. Yang dimaksud tombak di sini itu mungkin yang tombak atas itu paruh, ya cucuknya. Kalau yang di bawah perut itu mungkin maksudnya itu cakarnya itu ya. Mungkin itu ya. Wa khalaqa hutan fil bahri yaqulu as-samaka. Dan Allah juga menciptakan ikan paus. Ya pokoknya ikan besar ya, di lautan yang memakan ikan ya, ikan-ikan kecil. Wa yadkhulu baina asnanihi lahmus samaki. Nah, untuk makanan ikan paus ini itu dia memakan daging-daging ikan yang masuk di antara gigi-giginya. Wa yadurruhu wa yu'allimuhu. Yang mana ikan-ikan ini tuh bisa menyakiti, bisa membahayakan si paus tadi serta melukai paus tadi. Allama yu'allimu, pakai hamzah ya, bukan pakai ain. Kalau pakai ain, allama yu'allimu artinya mengajar ya. Ini wa yu'allimu, menyakiti gigi mulut, menyakiti mulut ikan paus tadi. Sehingga supaya ini tidak sakit, fayakhruju ra'sahu minal ma'i. Ikan paus tadi itu mengeluarkan kepalanya dari air, wa yaftahu famahu, dan membuka mulutnya. Fayaji'u dzalika tayru al-akhdaru. Nah, sehingga burung hijau tadi itu datang, fayadkhulu fi famil huti, kemudian masuk ke mulutnya ikan paus tadi. Yaqulu maka baina asnanihi, dan dia memakan sisa-sisa daging yang ada di antara gigi ikan paus tadi. Wa yakunu ar-rumhani ka'amudaini fi famil huti. Nah, fungsi dari dua tombak tadi yang saya pahami adalah paruh dan cakarnya, itu sebagaimana dua pilar atau dua tiang di mulutnya ikan paus. Nah, dua pilar ini itu maksudnya bagaimana, saya 100% itu masih belum tahu maksudnya. Cuman kalau disuruh menebak, mungkin maksudnya dua pilar ini itu gigi atas serta gigi bawah ini berfungsi sebagai dua pilar tadi. Nah, gigi atas sama gigi bawah ini itu tidak menutup full, tapi masih ada rongga-rongga.
masih ada ruang bagi burung tadi untuk terbang, untuk keluar ya. La yaqdiru ala madghihi wa aqlihi, sehingga si paus tadi tidak bisa untuk mengunyah dan memakan burung tadi. Yaitu tadi karena nutupnya tidak rapat ya. Falamma fana allahmu min baini asnanihi yatiru fil hawa'i. Nah, ketika sisa-sisa daging yang ada di mulut ikan paus tadi itu sudah habis, maka si burung kembali terbang ke udara. Ja'alallahu ta'ala rizqahu min baini asnanihi. Allah telah menjadikan rizkinya, nyanya ini kembali ke burung, min baini asnanihi, di antara gigi-giginya. Nah, gigi-giginya ini adalah giginya ikan paus. Tapi di sini domirnya sama, pakai domir hi. Ya itu ya, Allah telah menjadikan rezekinya burung itu ada di antara gigi-giginya paus. Nah, setelah itu wayarji'u al-hutu ila makanihi wa yastarihu bisababihi. Si paus kembali ke tempatnya istirahat disebabkan itu tadi mulutnya itu sudah tidak sakit lagi ya. Wa yakunu kullu wahidin minhuma sababan lil akhara. Jadi masing-masing dari dua hewan tadi itu menjadi sebab bagi yang lain untuk masalah rezekinya. Yang burung tadi itu adalah mencari rezeki dari mulutnya ikan paus tadi, karena rezekinya burung ada di mulut ikan paus. Yang ikan paus tadi rezekinya ada di lautan, memakan ikan-ikan yang ukurannya lebih kecil gitu ya. Wala yatruku at-tayra bila rizqin. Allah saja tidak meninggalkan burung dalam kondisi tanpa rezeki. Fakaifa yatruku al-insana bila rizqin. Maka bagaimana mungkin Allah itu meninggalkan manusia tanpa rezeki? Pasti dikasih rezeki. Nah, cuman untuk jalurnya itu yang mungkin beda-beda ya. Ada rezeki halal, ada yang rezeki haram. Ya, rezeki halal jelas kerja dengan benar. Kalau rezeki haram itu biasanya itu ya kayak mencuri, ya kalau harta sudah dicuri itu ya rezeki itu menjadi rezekinya maling, tapi itu tadi rezekinya adalah rezeki yang haram. Kalau rezeki haram ya jelas ya, itu nanti akan dimasukkan ke neraka ya. Nah, itu untuk cerita pertama. Kemudian untuk cerita yang kedua, wa fi hikayati Ibrahim bani Adhamin rahmatullahi alaihi. Kisahnya Ibrahim bin Adham rahmatullah alaihi. Wa kana sababu taubatihi annahu kana yauman minal ayami kharaja ila saidi. Jadi sebab taubatnya beliau Ibrahim bin Adham ini merupakan seorang raja ya. Dia itu taubat karena pada suatu hari dia itu keluar untuk berburu. Fanazala manzilan wa basato asufrata liyakula at-ta'ama. Nah, ketika selesai berburu dia kembali ke tempat tempat ngungsinya, tempat teduhnya, entah itu tenda atau di bawah pohon atau apa-apa, pokok di tempat dia bisa beristirahat dari perburuan ya. Kemudian dia basato sufroh, dia menggelar, ya saya bahasakan itu tempat untuk menaruh makanan ya, liyakula at-ta'ama, supaya dia bisa memakan binatang hasil buruannya tadi. Ya, to'am maksudnya ya itu tadi makanan. Makanannya itu tadi hewan hasil buruan. Fa bainama huwa kadzalika jaa ghurabun wa akhadha minas sufrati khubzan biminqarihi. Nah, dalam kondisi itu tiba-tiba datang seekor burung gagak yang mengambil roti dari tempat makannya si Ibrahim bin Adham dengan paruhnya. Ya, wa tarafil hawa, kemudian burung gagak tadi terbang di udara. Fa ta'ajjaba Ibrahimu mindalika warokiba farasahu. Ibrahim kemudian kagum, entah ini kagum atau kaget atau kaget yang seperti itu ya, pokok itulah ya, dia takjub dari peristiwa itu, atau mungkin nggak terima ya nggak terima, ini rotiku ini ya. Kemudian dia naik kudanya, wadahaba ila khalfit tayri hatta so'ida al-ghurabu ilal jabali wa ghaba an aini Ibrahimah. Kemudian Ibrahim bin Adham tadi pergi membuntuti si burung tadi sampai ternyata burung tadi itu naik ke atas gunung dan hilang dari pandangannya Ibrahim. Faso'ida Ibrahimu aidan al-jabala litolabil ghurab. Maka Ibrahim pun naik ke atas gunung untuk mencari si gagak tadi. Fara'a min ba'idin dalikal ghuraba. Maka dari kejauhan Ibrahim melihat burung gagak tadi. Falamma dana Ibrahimu tara al-ghurabu. Ketika Ibrahim itu sudah dekat jaraknya dengan si burung gagak tadi terbang. Fara'a Ibrahimu rajulan masjudan bil habli mutajian ala qafahu.
Maka tiba-tiba Ibrahim melihat sosok laki-laki yang diikat dengan tali dalam kondisi berbaring di atas punggung. Nah, ini mungkin karena ini si laki-laki ini itu dibuang, jadi mungkin kondisinya itu tangannya ditali di belakang punggung gini, terus dia itu terlentang di tanah gitu. Ya, mungkin seperti itu. Falamma ra'a Ibrahimu dhalika rajula ala hadhil halati nazala an farasihi wa halla shidatahu wa sa'ala an halihi wa qissatihi. Ketika melihat kondisi laki-laki itu seperti itu, maka Ibrahim turun dari kudanya, ya, dan kemudian melepaskan ikatan laki-laki tadi dan tanya, bagaimana keadaan engkau? Kenapa kok bisa seperti ini? Ya, faqala ar-rajulu, maka laki-laki tadi itu menceritakan semuanya. Inni kuntu tajiron. Sebenarnya saya ini seorang pedagang, ya. Fa akhadani qutta'ut thariq. Akan tetapi di tengah jalan saya itu dibegal sama pembegal jalan, ya. Wa akhadu ma kana ma'i minal mali wa qataluni wa syadduni wa tarahuni fi hadzal mawdi'i. Kemudian para pembegal tadi itu mengambil seluruh harta yang saya bawa, kemudian saya kotalu nih. Kotalu ini kalau makna artinya kan membunuh, ya. Mungkin ini maksudnya itu dipukuli, ya. Jadi kemudian mereka itu memukuliku, kemudian mengikatku dan membuangku di tempat ini. Wa sarali sab'atu ayyamin kulla yaumin yaji'u al-ghurabu bil khubzi. Selama 7 hari ini saya itu didatangi sosok gagak yang membawakanku roti, ya. Wa jurisu ala sodri, si gagak tadi itu duduk atau bertengger di atas dadaku, ya, berarti dadanya itu di atas. Wa yukassiru al-khubza bimingqarihi wa yad'uhu fi fami. Si gagak tadi itu mengupas roti kecil-kecil dan menyuapi roti tadi itu ke mulutku. Wa ma tarakani Allahu ja'ian fitil kal ayami. Allah itu tidak pernah meninggalkanku dalam kondisi lapar di hari-hari itu. Nah, itu. Nah, mendengar cerita itu, faraqiba Ibrahimu farasahu wa artafahu wa ja'a bihi ila maudi'ihi alladzi kana nazala fihi. Nah, mendengar cerita itu, Ibrahim pun naik ke kudanya lagi dan mempercepat pacuannya. Dia datang ke tempat awalnya tadi, di mana itu tempat berburunya tadi, ya. Kemudian wataba Ibrahimu bani Adhamin wa raja'a ilallahi ta'ala. Ibrahim bin Adham taubat dan kembali kepada Allah. Wa naza'a siyabahu al-fakhirata. Dia mencopot baju kebesarannya. Wala bisa asufa. Dia kemudian memakai pakaian yang terbuat dari bulu. Pakaiannya sufi, ya, berarti pakaian yang sangat sederhana. Wa a'taqa abidahu wa auqafa aqarahu wa amlakahu. Kemudian dia memerdekakan budaknya dan mewakafkan tanah-tanahnya dan kerajaan-kerajaannya, apa saja yang dia miliki. Wa akhadha bi yadihi 'asa wa tawajjaha ila Makkah bila zadin wala rahilatin. Kemudian dengan tangannya dia mengambil tongkat dan pergi menuju Mekah tanpa bekal dan kendaraan. Wa tawakkala 'ala Allahi, dia pasrah kepada Allah. Walam yahtamma 'ala zadi walam yabqa ja'ian hatta wasala ilal Ka'bati. Dia tidak memperhatikan atau tidak peduli urusan bekal, dan ternyata dia itu tidak lapar sampai ke Ka'bah. Wa syakarallaha ta'ala wa asna alaihi. Kemudian dia bersyukur kepada Allah dan memuji Allah. Qala, Allah berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang mau tawakal kepada Allah, maka Allah itu cukup baginya. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah lah yang akan menyampaikan urusan orang tadi, urusannya man. Qad ja'alallahu li kulli syai'in qadra. Allah itu sudah menjadikan kadar atau sudah menentukan porsi dari segala sesuatu. Kalau manusia ini rezekinya itu porsinya segini, ya sudah, ini jatah rezekinya sudah bukan dikira-kira, ya. Kalau kira-kira itu kita yang mengkira-kira, kadang salah, kadang benar. Tapi kalau Allah itu memang pas, jatah orang ini itu segini, ya, sudah ditentukan. Surat At-Tolak ayat 3. Jadi itu adalah hadis plus kisah yang berkaitan dengan rezeki. Sehingga dari sini
Itu tadi ya pesan di hadis, pesan di kisah yang pertama aja, bahwa kita itu jangan mempermasalahkan urusan rezeki, karena rezeki itu urusan Allah. Yang kita permasalahkan itu sesuatu yang belum pasti kita dapatkan, ya, yaitu surga. Kalau rezeki itu sudah pasti kita dapat, ya, itu sudah jatah. Tapi kalau surga, ya ini belum tentu. Ini belum tentu jatah kita, ya, sehingga yang menjadi fokus kita itu semestinya sesuatu yang belum pasti, yaitu surga, ya, maghfirah Allah nanti di akhirat, rahmat Allah nanti di akhirat itu bagaimana, apakah kita itu bisa mendapatkannya. Nah, itu fokus kita. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya, wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dan untuk hadis yang ke-10 ini kembali lagi 3 halaman, jadi panjang lagi videonya, sama kayak di hadis yang keberapa kemarin. Hadis yang ke-6, ya, sama seperti hadis yang ke-6, sama-sama panjang. Jadi akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya, wallahu a'lam bishawab. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.